Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 2. Dengan pengamatan dan observasi, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 3. Dengan wawancara, siswa dapat mengetahui akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. 4. Dengan melakukan bermain peran, siswa dapat berperilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali, Benny. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Betul kan, Benny? Ya, betul. Bacalah bacaan berikut. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik, energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan penting
dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Coba kalian amati gambar di sebelah kanan itu, ada matikan TV jika tidak ditonton. Ya, itu artinya kalau anak-anak tidak menonton TV, ya TV-nya dimatikan. Kalau anak-anak sudah kantuk, ya silahkan tidur, TV-nya dimatikan. Jangan seperti pada gambar ya. Pada gambar tersebut ada anak yang tertidur di kursi, tetapi televisinya masih nyala. Maka itu tidak benar ya. Yang benar adalah kalau memang mengantuk, silakan TV-nya dimatikan baru tidur. Begitu ya. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Setiap pembangkit listrik memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayarkan. Jadi kita harus hemat listrik ya, agar bisa hemat biaya. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, itu adalah cara-cara untuk menghemat listrik. Nah, sekarang tugas pertama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus berhemat energi? Kedua, apa akibatnya jika kita tidak menghemat energi? Ketiga, berdasarkan bacaan tadi, temukan ide pokok dan kalimat pendukung pada paragraf pertama. Silakan dikerjakan di buku tugasmu. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran atau
kesejahteraan rakyatnya. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Nah, coba perhatikan gambar di sebelah itu adalah teman-teman kalian yang sedang merawat tanaman, yang sedang membersihkan lingkungan. Itu anak-anak sedang melakukan kegiatan dalam rangka menjaga sumber energi. Anak-anak tentunya juga bisa ya, harus bisa. Nah, berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, itulah tadi ya beberapa contoh dalam rangka menghemat penggunaan energi, yaitu dengan menggunakan energi seperlunya, lalu memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Ada lagi menjaga melestarikan alam ya, agar sumber energi tetap tersedia, dan juga melakukan reboisasi atau penghijauan ya, banyak menanam pohon yang besar-besar ya, agar bisa menampung air, dan juga menggunakan energi alternatif ya, energi alternatif. Nah, di desa-desa itu banyak sekali sapi. Nah, sapi itu pastinya mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran sapi itu bisa digunakan sebagai sumber energi, yaitu biogas. Bisa digunakan untuk memasak ya, untuk memasak. Bisa itu ya. Nah, sekarang jika semua kewajiban telah kita tunaikan, telah kita laksanakan,
Ya, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. Begitu ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan hak memanfaatkan sumber energi. Nah, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Ya, coba perhatikan gambar di sebelah kanan itu ya. Itu ada ibu-ibu yang sedang memasak ya. Nah, untuk bisa memasak itu menggunakan sumber energi ya, itu ada gas ya, gas yang digunakan untuk memasak. Tentunya ibu kita di rumah juga selalu menggunakan sumber energi ya untuk memasak. Seperti itu. Nah, anak-anak, kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, sekarang ayo kita membaca. Manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung yang kuat bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya. Rajin berolahraga dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Nah, sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah,
kembangkan, dan tingkatkanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, maka alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, maka alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Nah, maka dari itu, mari kita selalu berbuat baik kepada alam. Sekarang ayo kita berlatih. Anak-anak, kamu telah membaca bacaan manusia dan lingkungan. Nah, untuk itu sekarang temukan informasi-informasi yang penting pada bacaan tersebut. Setelah itu, kamu lengkapi peta pikiran berikut ini. Silakan dilengkapi ya. Ini ada manusia dan lingkungan. Ya, manusia dan lingkungan. Nah, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Nah, kalian jawab di situ ya. Dan juga sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan. Nah, itu jadi sikap apa yang harus dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan. Dan mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Nah, kamu jawab, kamu jelaskan di situ ya. Jadi mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Nah, nanti jawabnya karena dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Silakan dikerjakan di buku tugas. Anak-anak, ini masih terkait dengan kewajiban manusia dalam menjaga dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Nah, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, carilah jawabannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada bapak atau ibu atau siapa saja ya yang sekiranya bisa membantu kamu untuk mengetahui akibat yang akan timbul jika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Setelah itu, buatlah laporan hasil wawancara. Kalian buat seperti contoh berikut ini ya. Di situ ada judulnya laporan hasil wawancara. Ya, seperti pembelajaran yang lalu ya. Ya. Di situ ada tanggal wawancara dan juga data hasil wawancara. Datanya yaitu tadi ada narasumber, siapa narasumbernya, lalu pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Nah, ditulis di situ, singkat saja ya. Silakan dikerjakan di buku tugas. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita bermain peran. Ya, silakan disimak contoh video bermain peran berikut ini.
Kenyataannya lingkungan sekitar ini kotor dan tidak terawat. Kamu benar, Adi. Tetapi mau bagaimana lagi? Masyarakat tidak menyadari itu. Ya, aku juga heran. Kenapa warga di desa kita begitu ya? Kan kebersihan pangkal kesehatan. Bagaimana kalau kita sosialisasikan kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan desa kita supaya desa tercinta kita ini bersih dan sehat. Kamu benar, Anissa. Apa kamu yakin kesadaran warga akan tumbuh kalau kamu memang yakin? Ya, sebaiknya kita coba saja. Jadi tidak yakin, kita pantas untuk benar. Itu kan salah satu cara mewujudkan kesadaran masyarakat. Ya, kamu benar. Dan juga kalau begitu, besok aku akan memberikan undangan kepada warga untuk berkumpul di balai desa minggu depan. Kita akan mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan bagi masyarakat. Ya, betul. Banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Kamu benar, Andi, tapi mau bagaimana lagi, masyarakat tidak menyadari itu. Iya, aku juga heran kenapa warga desa kita menjadi seperti itu. Padahal kebersihan kan pangkal kesehatan. Bagaimana kalau kita sosialisasikan kepada warga tentang pentingnya menjaga lingkungan desa kita supaya desa tercinta kita ini bersih dan sehat. Aku setuju ide Alisa. Aku yakin kesadaran warga akan tumbuh untuk mau menjaga kebersihan lingkungan desa. Apa kamu benar? Apa kamu yakin kesadaran warga akan tumbuh? Yakin tidak yakin kita harus mencobanya. Itu kan salah satu cara mewujudkan kesadaran masyarakat. Ya, kamu benar. Ya sudah, kalau begitu aku akan memberikan undangan kepada warga untuk berkumpul di balai desa minggu depan. Nah, setelah kalian menyimak video bermain peran tadi, coba pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari percakapan yang dilakukan oleh Andi dan teman-temannya tadi? Silakan ditulis di buku tugas ya. Petikan materi. Hak dan kewajiban warga negara terhadap sumber energi. Kita bahas dari yang pertama. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap aktivitas manusia akan berpengaruh pada alam. Misalnya, penebangan hutan secara sembarangan dapat mempengaruhi alam, yaitu hutan menjadi gundul, atau terjadinya tanah longsor dan banjir, serta
erosi. Kewajiban manusia dalam menggunakan sumber daya energi pada kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada menghemat energi dengan menggunakan seperlunya saja. Lalu, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, menjaga dan melestarikan ketersediaan sumber energi di alam sekitar. Dan menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Kita lanjutkan. Sekarang hak memanfaatkan sumber energi. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatan. Hak mengelola energi diperbolehkan mengelola selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Selanjutnya yang ketiga. Tadi hak memanfaatkan sumber energi, sekarang perilaku hemat dan boros energi. Hemat energi berarti menggunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Sebagian besar energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Contoh perilaku boros energi. 1. Menghidupkan lampu pada siang hari. 2. Membiarkan peralatan elektronik menyala meski tidak digunakan. Yang ketiga, menonton televisi sepanjang hari. Nah, itu tadi adalah contoh perilaku boros energi. Sekarang kita lanjutkan contoh perilaku hemat energi. Yang pertama, mematikan lampu pada siang hari. Nah, jadi ketika siang hari, lampunya harus dimatikan. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Jadi jika tidak digunakan, peralatan elektronik harus dimatikan ya, dimatikan. Yang ketiga, menonton televisi seperlunya saja. Nah, jadi kita menonton televisi seperlunya saja, jangan sampai televisi selalu nyala, kita menonton lalu kita pergi, televisi tidak dimatikan, nonton lagi, kembali lagi, dan seterusnya. Itu cara yang salah ya, cara yang salah. Itu tidak mencerminkan perilaku hemat energi. Kita lanjutkan. Membuat kesimpulan berdasarkan wawancara. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Pertama, pahami tema wawancara. Kedua, catatlah hal yang penting dalam wawancara. Yang ketiga, rangkai hal penting menjadi sebuah teks singkat yang mewakili inti wawancara.
itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.